Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulini Alganisa, BP 1810811001. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil kuliah lapangan saya yang berstudi kasus di Nagari Subarang Balingka, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam. Nah, baiklah, pada kasus-kasus di sini saya menggunakan dua kasus. Yang pertama kasus balap liar dan yang kedua kasus penghisap lem pada remaja SMP. Nah, untuk kedua kasus di sini saya menggunakan teori kontrol. Baik, sebelumnya di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Nah, dalam kehidupan ini pastilah kita tidak akan lepas dari yang namanya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Perilaku menyimpang dapat terjadi uh, apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di tengah masyarakat biasanya sering dilakukan oleh para remaja yang kemudian dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Nah, masa remaja di sini merupakan masa di mana seseorang mempunyai keinginan untuk mengetahui sesuatu hal yang baru dan sangat tinggi. Mereka, para remaja, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Nah, dalam hal ini terdapat pengaruh lingkungan pertemanan yang tidak sehat serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga membuat para remaja berperilaku ke arah perilaku yang menyimpang. Nah, banyak sekali contoh-contoh penyimpangan yang terjadi pada remaja, salah satunya yakni balap liar. Nah, balap liar ini merupakan suatu kompetisi adu cepat suatu kendaraan bermotor yang mengandalkan skill dan kemampuan mesin berkendara yang dilakukan tidak di lintasan resmi melainkan di jalan raya. Balap liar ini biasanya dilakukan mulai dari pukul 12 malam hingga jam 3 pagi. Nah, selain kasus balap liar ini, terdapat juga perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh remaja yakni menghisap lem. Nah, uh, bagi kaum remaja menghisap lem ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Nah, banyak dari para remaja ini yang menyalahgunakan fungsi dari lem tersebut. Aktivitas ngelem ini semakin hari semakin memprihatinkan. Aktivitas ngelem bukan hanya dilakukan oleh remaja saja, malahan sudah merambah kepada pelajar yang masih usia belia. Aktivitasnya mulai dari awal coba-coba dan berakhir jadi kecanduan yang sulit untuk ditinggalkan. Nah, adapun tujuan dari kuliah lapangan yang pertama ini adalah secara umumnya tujuan kuliah lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus perilaku menyimpang balap liar dan menghisap lem pada remaja yang berada di Nagari Subarang Balingka, dan sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong terjadinya balap liar dan menghisap lem pada remaja yang ada di Nagari Subarang Balingka. Nah, untuk metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan wawancara mendalam. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana pemaparan konsep dari kuliah lapangan saya ini, yakni yang pertama pengertian dari perilaku menyimpang itu sendiri. Nah, perilaku menyimpang ini sendiri menurut KBBI merupakan tingkah laku, perubahan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku menyimpang. Yang pertama bisa disebabkan karena faktor internal dari dalam diri individu, serta bisa berasal dari faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Nah, menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Van der Zender, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang sebagian besar dianggap menyimpang sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Dan yang kedua menurut MZ Lawang, perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang ini merupakan suatu perilaku individu yang melakukan pelanggaran norma, etika, ataupun melanggar sesuatu yang tidak sesuai di dalam masyarakat. Nah, untuk pemaparan konsep yang kedua mengenai teori kontrol, yang pertama menurut Reckless bahwa kontrol disebut sebagai teori penahan yang menganggap bahwa ada desakan yang sangat kuat yang mendorong atau menahan seseorang untuk melakukan tindakan yang menyimpang.
Nah, menurut teori penahan ini, desakan-desakan tersebut bisa berasal dari dalam atau dari luar individu. Dalam hal ini, jika penahan dari dalam atau luar individu tersebut kuat, maka dia akan bisa menyesuaikan dirinya dan menghindari perilaku menyimpang. Namun, jika penahanan dari dalam atau luar diri individu seseorang ini lemah, maka dia akan sangat kemungkinan terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Yang kedua, menurut Ivanye, ada desakan yang sangat kuat yang mendorong kita kepada arah perilaku menyimpang. Menurutnya ini, masyarakat menggunakan kontrol sosial untuk membantu kita mengendalikan naluri hewan kita atau kecenderungan perilaku menyimpang sehingga akan menjadi warga negara yang taat hukum. Nah, untuk pemaparan konsep selanjutnya mengenai kasus balap liar ini, balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di lintasan umum. Namun, kebanyakan balap liar ini dilakukan dengan menggunakan sepeda motor. Balap liar ini kebanyakan dilakukan oleh para remaja yang disebabkan karena beberapa faktor seperti rasa gengsi yang tinggi, ingin menarik perhatian lawan jenis, serta tergiur dengan besarnya uang taruhan yang akan didapatkan. Nah, balap liar ini sangat meresahkan di tengah masyarakat karena biasanya dilakukan pada malam hari ketika orang-orang tengah beristirahat. Adapun faktor-faktor yang mendorong remaja dalam melakukan balap liar ini, yang pertama karena iseng-iseng, persaingan untuk memperoleh suatu hal, penyaluran hobi, mengadu kecepatan kendaraan, serta adanya uang taruhan yang cukup banyak sehingga terpaculah semangatnya untuk melakukan balap liar. Nah, selain hal-hal di atas tersebut, terdapat juga kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan anak tersebut berperilaku menyimpang. Nah, untuk kasus kedua yaitu kasus menghisap lem. Nah, menghisap lem ini atau istilahnya dikenal dengan ngelem merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menghirup aroma lem untuk mendapatkan sensasi halusinasi, sensasi melayang-layang, serta tenang setelah menghisapnya. Nah, aktivitas ngelem ini biasanya dilakukan oleh para remaja dan anak-anak sebagai alternatif agar dapat mabuk tanpa mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli obat-obatan terlarang yang harganya cukup mahal. Adapun jenis lem yang biasanya dihirup oleh para remaja ini adalah jenis lem Aibon dan juga lem fog, karena lem ini sangat mudah didapatkan di manapun. Nah, adapun faktor yang mendorong remaja dalam menghisap lem ini karena faktor lingkungan atau teman sebaya sepermainannya. Yang kedua, ingin coba-coba dan serta kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tuanya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai tinjauan kuliah lapangan saya. Untuk yang pertama, informan yang pertama itu kasus balap liar. Di sini saya menjumpai abang yang bernama Hamid Ar-Rashid dengan umur 22 tahun, statusnya ia sudah tamat sekolah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan saudara Hamid ini, diketahui bahwa awalnya saudara Hamid ini melakukan balap liar telah dimulai semenjak ia duduk di kelas 2 SMA. Sampai sekarang ia telah tamat sekolah bersama dengan teman-temannya. Ia merasa ketika ia ikut balap liar, hatinya terasa lebih bahagia dan senang walaupun ia tahu bahwa balap liar yang dilakukannya itu sangat berbahaya untuk dilakukannya. Nah, untuk terkait dengan teori kontrol melalui gagasan Freud yang mengatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi karena tidak adanya kontrol sosial pada diri seseorang. Pada kasus ini, saudara Hamid ini tidak pandai dalam mengontrol dirinya dalam melakukan sesuatu hal, salah satunya dalam melakukan balap liar ini. Ia melakukan balap liar ini tanpa memperhatikan resiko yang akan ia hadapi, ditambah tidak adanya kontrol dari orang tuanya, sehingga ia bebas mau melakukan apapun. Nah, menurut Reckless, terdapat desakan yang berasal dari dalam atau dari luar individu yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Adapun desakan dari dalam yang mendorong saudara Hamid ini melakukan balap liar diawali dengan rasa penasaran atau iseng-iseng, yang kemudian menjadi ketagihan untuk melakukan balap liar ini. Nah, untuk desakan dari luar yang mendorong saudara Hamid ini melakukan balap liar adalah karena faktor lingkungan pergaulannya, yang mana teman-teman sepermainan saudara Hamid ini juga sama-sama suka melakukan balap liar ini.
Nah, ditambah lagi dengan adanya uang taruhan yang cukup banyak sehingga mendorong semangat saudara Hamid ini untuk melakukan balap liar. Nah, balap liar yang dilakukan oleh saudara Hamid ini biasanya dilakukan mulai dari pukul 11 malam hingga jam 2 pagi. Nah, ketika ditanya apakah orang tua saudara Hamid ini tahu ia melakukan balap liar, saudara Hamid ini menjawab tidak, karena kalau orang tuanya tahu, pastilah orang tuanya tidak akan mengizinkan dan pasti akan memarahinya. Saudara Hamid ini pun melakukan balap liar secara kucing-kucingan, dan ketika ditanya oleh orang tuanya kenapa pulangnya terlalu larut, dia hanya berkata hanya habis main dari rumah temennya. Nah, sangat jelas bahwa balap liar yang dilakukan oleh saudara Hamid ini beserta teman-temannya merupakan tindakan yang menyimpang karena sudah mengganggu kenyamanan dari masyarakat setempat dan membahayakan dirinya sendiri. Kegiatan balap liar ini pada dasarnya telah diperingati oleh Pak RT setempat, cuman para remaja di negari ini masih tetap melakukan balap liar. Sayangnya tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan pada anak-anak yang melakukan balap liar ini, hanya berupa himbauan saja. Seharusnya ada tindakan yang tegas dari warga atau pihak negari untuk tidak memperbolehkan melakukan balap liar ini. Nah, berikut adalah dokumentasi saya dengan saudara Hamid. Selanjutnya di sini informan saya yang kedua, yaitu pada kasus penghisap lem pada remaja SMP yang bernama Fasta Bihul Khairi, umurnya 18 tahun. Ia sekarang duduk sebagai pelajar SMP di kelas 3. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan saudara Fasta ini, diketahui bahwa saudara Fasta ini telah menghisap lem semenjak 2 tahun terakhir ini karena didorong oleh rasa penasaran dan iseng-iseng akibat ajakan dari teman-teman sepermainannya. Setelah mencoba sekali, kemudian saudara Fasta ini menjadi ketagihan untuk menghisap lem. Adapun jenis lem yang dihisap oleh saudara Fasta ini adalah jenis lem cap kambing karena lem ini sangat mudah didapatkan dan orang yang menjualnya pun juga banyak. Fasta menghisap lem ini biasanya dilakukan di tempat tongkrongannya, yaitu di gudang yang sudah tidak terpakai lagi di dekat rumahnya. Nah, ketika ditanya apakah orang tua saudara Fasta ini tahu ia menghisap lem, ia berkata tidak tahu karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk bekerja di pasar. Perginya pun sudah pagi dan pulangnya pun sudah larut malam, sehingga orang tuanya tidak bisa mengawasi apapun yang dikerjakan oleh saudara Fasta ini. Nah, ditambah lagi, orang tua saudara Fasta ini tidak pernah melarang-larangnya untuk bergaul dengan siapa saja, sehingga saudara Fasta ini sangat mudah terjerumus kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, untuk efek yang dirasakan oleh saudara Fasta ini ketika menghisap lem adalah ia merasa lebih tenang. Kadang ia juga berhalusinasi ketika menghisap lem yang dihirupnya. Nah, jika dikaitkan dengan teori kontrol, menurut Reckless, ada desakan yang sangat kuat yang mendorong atau menahan seseorang untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Jika penahan dari dalam dan di luar dari individu itu lemah, maka dia akan sangat kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang. Pada kasus ini, penahanan dari dalam dan dari luar diri individu saudara Fasta ini sangat lemah, maka itulah ia berperilaku menyimpang. Ditambah lagi dengan tidak adanya yang mengontrol segala kegiatan yang dilakukan oleh saudara Fasta ini, sehingga mengakibatkan ia terjerumus pada perilaku menghisap lem ini. Nah, adapun desakan dari dalam yang mendorong saudara Fasta ini untuk menghisap lem adalah didorong oleh rasa penasaran dan iseng-iseng yang kemudian menjadi ketagihan untuk menghisap lem. Sedangkan desakan dari luarnya, saudara Fasta ini menghisap lem karena faktor lingkungan pergaulan pertemanannya, yang mana teman-teman sepermainan saudara Fasta ini juga menghisap lem serta merokok. Nah, berikut adalah dokumentasi saya bersama dengan saudara Fasta. Untuk kesimpulan hasil kuliah lapangan saya di sini bahwa masih banyak terdapat perilaku-perilaku menyimpang khususnya terjadi di kalangan remaja. Adapun faktor yang menyebabkan para remaja ini terjerumus pada perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor lingkungan, teman sepermainan atau yang tidak sehat, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Nah, pada kasus-kasus perilaku menyimpang ini tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan kepada pelaku sehingga mereka yang melakukan perilaku menyimpang tidak ada efek jera dan terus-menerus terjerumus pada perilaku yang salah serta yang tidak sesuai dengan aturan-aturan norma
yang ada di tengah masyarakat. Seharusnya dalam hal ini peran orang tua serta pihak-pihak desa harus dapat memberikan sosialisasi kepada remaja agar tidak melakukan segala sesuatu perilaku yang tidak baik atau yang disebut dengan perilaku menyimpang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.